minum air dulu. Minum air. Setelah minum air, apa? Kegiatan kamu di rumah? Mandi. Setelah mandi apa? Setelah mandi ganti baju. Apa lagi? Makan. Setelah makan? Minum air. Nah, baik anak-anak, kita kalau datang sekolah itu wajib sekalian namanya makan dan minum. Kenapa wajib? Sekali makan dan minum. Supaya gini Kak, kita datang sekolah, baik yang naik motor, jalan kaki, ada tenaga. Tenaga mau apa? Mau mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru kita. Ngerti? Supaya gini, sampai di sekolah tidak apa lagi, tidak pingsan. Baru masuk sekolah pingsan. Kan sampai di sini anak-anak Ingat, sebelum datang ke sekolah makan dulu. Ingat, supaya apa? Bisa mendengarkan penjelasan dari guru. Tidak sampai di sekolah pingsan. Kenapa? Tidak makan. Oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdiri siap? Siap. Baik anak-anak, saya minta salah satu siswa untuk mengangkat atau memimpin kita dalam doa. Ibu tidak kasih tunjuk, maju saja siapa yang mau. Ya, Livi. Kita beri tepuk tangan untuk Livi dulu. Semangat, tepuk tangannya semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami memulai pembelajaran kami. Semoga Engkau berhubung dan menjaga kami sampai pulang nanti. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Livi. Silakan duduk siap. Siap. Sekarang pasang kuping baik-baik, arah pandang ke depan dengan dengar ibu guru menyebutkan nama. Sekarang ibu mengecek kehadiran kalian. Rafael Subandi, Hadir Bu. Maria Felicitas, Hadir Bu. Gracia S. Landut, Hadir Bu. Vicencia A. Dehoto, Hadir Bu. Liviana Alexandra, Hadir Bu. Yeremias Duri, Hadir Bu. Katarina Nohan, Hadir Bu. Priscilia Syukur, Hadir Bu. Yohanes Martono, Hadir Bu. Jericho Janahan, Hadir Bu. Victorius Savio, Hadir Bu. Immaculata Sandra, Hadir Bu. Adelia Dios, Hadir Bu. Alicia Yoselin, Hadir Bu. Febriana Anggun,
Geo, Hadir, Bu. Maria Wijaya, Hadir, Bu. Abraham Sape, Hadir, Bu. Yohanes Mere. Hadir, Bu. Semua hadir pada pagi hari ini ya. Mari kita tepuk tangan untuk kelas 4B dulu. Nah, tetap seperti ini anak-anak ya. Ya. Hari ini datangnya hadir semua. Begitupun besok, selanjutnya dan selanjutnya lagi. Paham? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Baik. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri siap. Siap. Kita nyanyikan sama-sama ya. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. Berdirinya tegak, lurus, jangan miring kiri, miring kanan. Berdiri yang baik dan benar. Arah pandangan ke depan. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Garuda Pancasila. 1, 2, 1, 2 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk siap. Siap. Oke, anak-anak. Sini ibu ada gambar. Coba tangan tidak boleh begini, tangannya Nathan. Sekarang di dalam ada apa? Ada apa? Gambar. Coba kalian punya tangan di atas meja semua, arah pandangan ke depan, lihat fokus, lihat gambar. Jangan lihat mukanya Ibu Iren. Lihat gambar yang ada di dalam. Karena di situ sebentar ada pertanyaan. Amati gambarnya baik-baik. Konsentrasi.
Pernahkah kamu melakukan kegiatan itu di rumah? Pernah, Bu. Pernah tidak? Pernah, Bu. Semua kelas 4D pernah? Pernah, Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin atau minggu lalu materi tentang apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Nathan, materi tentang apa, Nathan? Norma di lingkungan masyarakat. Tepuk tangan untuk Nathan dulu. Tepuk tangan. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah. Baca itu. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah dengan baik. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Sekarang, tujuan pembelajaran yang kedua. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah dengan baik. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Sekarang, tujuan pembelajaran yang ketiga. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menuliskan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah dengan baik. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Semangat? Masih, Bu. Kalau masih semangat, berdiri siap? Siap. Oke. Sekarang masih ingat tepuk semangat? Masih, Bu. Cindy, maju di depan sini. Berdiri yang baik dan benar. Jangan berdiri miring kanan, miring kiri. Berdiri tegak baik, posisi badannya tegak. Lihat ke depan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah kelas 4B? Sudah, Bu. Oke. Tepuk semangat. Susu. Mama. Semangat. Yes, yes, yes. Oke, ada yes, yes, yes. Habis itu Cindy ya. Oke. Silakan duduk Cindy. Kita beri tepuk tangan untuk Cindy dulu. Beri tepuk tangan untuk Cindy dulu. Duduk siap. Siap. Baik anak-anak. Baik anak-anak. Di sini Ibu ada gambar. Ada gambar A dan ada gambar B. Yang Ibu minta dulu, kalian amati gambar A. Jangan dulu fokus ke gambar B. Kita amati dulu gambar A nya.
Semua amati gambar. Semua amati gambar. Sudah amati gambarnya? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan bertanya. Untuk gambar A, kita fokus ke gambar A-nya saja dulu. Dengar itu? Jangan pikiran ke gambar B lagi. Kita fokus ke gambar A. Sudah tadi kalau sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan bertanya. Jenis kegiatan apa yang ada pada gambar A? Saya bisa. Saya bisa. Enjing. Mendapatkan makanan dan minuman. Mendapatkan makanan dan minuman. Salah atau benar? Benar, Bu. Salah atau benar? Benar, Bu. Terima kasih. Tepuk terima kasih untuk ini dulu. Tepuk terima kasih. Tring, tring. Trong, trong. Tring, trong. Terima kasih, yes. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi ada pertanyaan pertama, sekarang pertanyaan kedua. Fokus ke gambar A. Oke? Fokus ke gambar A. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Benar, Bu. Pernah tidak? Benar, Bu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah kegiatan tersebut wajib kamu lakukan? Wajib, Bu. Sekarang, kalau tadi kan sudah kita amati gambar A. Sekarang kita amati gambar B. Tadi sudah amati gambar A. Sekarang kita amati gambar B. Lihat ke dalam. Fokus. Sudah amati gambarnya? Sudah, Bu. Sudah amati gambarnya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu akan bertanya lagi untuk gambar B. Jenis kegiatan apa yang ada pada gambar B? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siti, Membantu membersihkan rumah. membantu membersihkan rumah. Tepuk tangan buat Cindy dulu. Sekarang pertanyaan yang kedua untuk gambar B. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Benar, Bu. Atau tidak? Benar, Bu. Apakah pertanyaan yang ketiga untuk gambar B? Apakah kegiatan tersebut wajib kamu lakukan? Wajib, Bu. Tepuk tangan untuk kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama, Ibu bahas dulu apa itu hak anak. Hak anak di rumah.
Ibu jelaskan dulu tentang hak anak di rumah. Perhatikan, jangan bisik kiri kanan, konsentrasi. Karena sebentar setelah ini Ibu akan ada pertanyaan untuk kalian tentang terkait dengan materi hak dan kewajiban anak di rumah. Dengar itu kelas 4B. Nah, konsentrasi. Sebagai anak, kita mempunyai atau memiliki hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan. Itu tadi pengertian dari hak. Hak tadi adalah sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan. Jadi hak ini anak-anak ada contohnya. Hak anak di rumah. Ada beberapa contoh hak anak di rumah. Yang pertama, hak mendapatkan makanan dan minuman. Yang pertama adalah hak mendapatkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Oke? Makanan dan minuman adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama kita untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak makan dan minum, berarti bisa hidup tidak kita kalau tidak makan dan minum? Tidak. Bisa minum tidak? Tidak, Bu. Tidak. Bisa melakukan aktivitas tidak? Tidak, Bu. Kalau kita tidak makan dan minum, kita akan apa? Mati. Mati kenapa? Tidak makan dan minum. Jadi kalau misalnya di rumah itu orang tua kalian bilang ini, Ferel, kau harus makan Ferel, makan yang banyak. Makan dengan sayur, wajib makan dengan sayur. Bukan berarti begini, orang tua itu memaksa kalian, tidak. Supaya kalian bisa masih bertahan hidup dan bisa melakukan aktivitas, bisa datang ke sekolah, bisa jalan kaki dari rumah ke SDKW Medu atau ke sekolah. Dengar itu, jangan gini kasih kita makan oleh orang tua, cedok sudah nasi ini. Mama jangan terlalu banyak, mama sedikit saja. Bagaimana mau besar badannya kita kalau makannya sedikit? Paham sampai di sini tentang makan dan minuman dari itu? Kalau bisa di rumah itu orang tua bilang begini, Ferel, makan siang. Jangan lagi masuk, mama ini cerebet sekali. Tidak boleh ngomong seperti itu. Ngerti Ferel? Ini sekedar contoh. Halo? Halo? Hai? Hello? Semangat Kak. Terus contoh yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hal lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu yang kita harus melarang kita melakukan sesuatu
boleh pergi main. Setelah tidur siang itu baru kalian pergi bermain. Tidur siang dulu, pulang sekolah, ganti pakaian, cuci tangan, makan. Terus yang berikutnya, mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Berapapun uang jajan yang dikasih oleh orang tua kita harus bersyukur. Dengar anak-anak, kita harus bersyukur. Jangan begini, orang tua beli bajunya di Barle. Kamu saya tidak mau baju yang di Barle, Mama. Saya mau yang di toko. Itu tidak boleh. Dengar itu anak-anak 4B? Dengar, Bu. Dengar? Dengar, Bu. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita lakukan. Kalau misalnya orang tua beri jajan uang 1.000, terima. Berarti tidak biasa orang tua. Kalau misalnya orang tua kita banyak uang, pasti mereka kasih uang 5.000. Oh, kita pasti bapak mama pasti ada lagi terima gaji. Kalau kasih uang 1.000, kita harus bersyukur. Dengar itu. Tidak selamanya orang tua setiap hari banyak segudang, serumah, sejauh uangnya. Dengar itu kalau sempat deh. Dengar. Berikut, mendapatkan bimbingan saat belajar. Mendapatkan bimbingan saat belajar ini anak-anak, mungkin kalau misalnya Ibu Iren ada beri tugas, kalian belum pahami. Jangan begini, malu bertanya kepada orang tua sendiri. Jangan bilang gini, tidak sama ini guru sama apa. Saya punya bapak dan mama. Biasanya ada yang saya tidak mau. Saya mau diajarkan oleh ibu. Ya. Guru di rumah itu adalah orang tua. Ketika kalian tidak bisa memahami apa yang PR yang diberikan oleh Ibu Iren, kamu bisa bertanya ke orang tua. Itu haknya kamu. Hak mendapatkan bimbingan saat belajar oleh orang tua. Misalnya kayak matematika, orang tua kalian tidak mengerti, tanya ke orang tua. Jangan malu bertanya kepada orang tua sendiri. Orang tua sendiri. Kalau ini tadi adalah pengertian dari hak dan kewajiban. Sekarang Ibu mau tentang kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Itu adalah kewajiban. Sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Ya. Ada beberapa contoh dari kewajiban ini. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Kalian itu wajib membersihkan rumah, membantu orang tua. Dengar itu kelas 4B. Dengar. Kalau misalnya orang tua suruh, Sofia, cuci piring Sofia. Mama, saya tidak mau, saya main dulu. Itu tidak boleh. Orang tua sudah memberikan kita makan. Makan. Kamu bangun tidur langsung makan saja. Terus tugasnya kalian adalah membantu orang tua agar atau pekerjaannya cepat selesai. Sampai sini paham? Paham, Bu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Berikut.
harus menurutinya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita sendiri. Misalnya, Cindy semester kemarin waktu kelas 3 dia ini juara 1. Tiba-tiba pas di kelas 4 semester 1 dia ini tidak ada juara. Dia dari juara 1 ke juara 3. Kata mamanya Cindy, ini kau ini kurang belajar. Kau selama ini banyak sekali bermain. Mama suruh belajar, kau tidak mau. Cindy jangan bilang gini. Mama, apa mama yang omong terus dengan saya tidak mau mendengarkan. Itu tidak boleh. Jangan tanamkan sikap seperti itu. Berarti itu tandanya orang tua kita sayang dengan kita. Bukan berarti marah, memberi nasihat agar kamu semangat dalam belajarnya. Tingkatkan belajarnya sehingga Cindy ini mendapatkan kembali juara 1. Ini adalah bentuk kasih sayang dari apa? Dari orang tua atau dari bapak mama. Sampai sini Pak? Pak? Berikut kewajiban berikut. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Kalau guru sudah memberikan PR dari sekolah, jadi kalian harus mengerjakannya. Dengar tuh 4B? Dengar 4B? Mengerjakannya. Kalau misalnya pulang sekolah tidur dulu. Setelah ini sebelum pergi bermain, saya ada PR PPKN dari Ibu Irene ini. Utamakan kerja PR dulu, baru apa? Pergi bermain. Mengerti? Mengerti sampai sini? Mengerti, Bu. Saya mau tanya, kalian paham apa yang saya jelaskan tadi? Tahu. Paham? Tahu. Paham tidak? Tahu. Kalau kalian paham, Ibu mau bertanya. Mau tidak? Mau, Bu. Mau tidak? Mau, Bu. Ibu mau bertanya. Tadi kita membahas tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Ibu mau tanya. Apa itu hak? Saya, Bu. Apa itu hak anak-anak? Saya, Bu. Nah, Livi, hak apa? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Tepuk tangan buat Livi dulu. Ada lagi? Ada lagi? Saya, Bu. Sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Tepuk tangan buat Cindy. Itu tadi tentang hak. Tadi kan Ibu menjelaskan ada contoh dari hak itu sendiri. Ibu mau tanya lagi. Ada contoh dari hak. Apa saja contohnya? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Mendapatkan makanan dan minuman. Mendapatkan makanan dan minuman. Tepuk tangan buat Aisyah. Berikut. Yang kedua tadi apa? Masa? Saya, Bu. Ayo, yang
dilakukan. Ya, tadi ada beberapa contoh tentang kewajiban ini. Saya masih ingat tadi. Ya, Nathan. Membantu orang tua membersihkan rumah. Ayo, saya yang lain. Nila. Menghormati orang tua, menghargai tua. Apalagi satu tadi? Menyayangi semua anggota keluarga. Siapa yang lain? Ya, Karen. Membersihkan tempat tidur. Yang lain? Patuh terhadap nasihat orang tua. Patuh terhadap nasihat orang tua. Yang lain? Ada banyak itu tadi. Live. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Yang lain? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Baik anak-anak, Ibu mau tanya. Sampai sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Sekarang tadi kan sudah bagi kelompok, toh. Sekarang duduk menurut kelompok masing-masing. Duduk menurut kelompok masing-masing. Ayo, angkat pelan-pelan anak-anak. Pelan-pelan anak-anak. Hati-hati ya kabelnya, jangan diangkat. Halo. Sudah? Angkat ini. Sudah? Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kalian kelompok berapa? Kelompok lima. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Baik.
tarik. Tarik di sini, tarik. Ayo, sini sedikit kalian. Siapkan gunting. Gunting rem siapkan. Sudah dapat semua itu? Coba perhatikan. Cocokkan gambar di bawah ini dengan jenis kegiatan yang termasuk dalam hak dan kewajiban yang ada di rumah. Di situ ada gambar, ya tidak? Di situ ada gambar. Lalu kamu cocokkan dengan jenis kegiatan yang ada di bawah. Paham? Terus bentar kamu lem ke apa? Ke lembar jawaban. Di situ ada nomor gambar, hak anak di rumah. Mengerti? Ya, silakan kerja. Mengerti kak? Kamu mungkin sudah ini nih.
gunting. Daripada diam-diam ini pun gunting. Bantu. Yang lainnya gunting di bagian bawah ini. Ayo, kerjasama yang baik. Yang lainnya gunting dia punya gambar, yang lainnya gunting dia punya jenis kegiatan. Kerjasama yang baik. Iya. Bukan gambar mama. Ini ya. Ini kegiatan sini sudah. Ada yang sudah? Ayo, kelompok berapa ini tadi? 4. Kelompok 4 mau hampir selesai. Sudah? Lima menit lagi. Kalau sesudah ini sebentar, masing-masing kelompok mempresentasikan atau membacakan hasil kelompoknya di depan kelas. Dan kelompok yang lain menanggapi.
Baik, sekarang kita mulai sudah presentasinya. Kita mulai ya, siapa yang sudah ini? Kelompoknya Ferel. Ya, kelompoknya Ferel maju sudah. Ya, kelompoknya Ferel maju sudah. Kelompoknya Ferel. Semua kelompok maju, semua kelompok maju. Mari kita tepuk tangan buat kelompok 4 dulu. Tepuk tangan. Mas sudah. Maju di depan kelompok 4. Mas sudah sama-sama. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 4. Seperti yang Ibu jelaskan, kita harus Gambar nomor 3. gambar nomor 3 Hak. mendapatkan kasih sayang. Jadi gambar nomor 3 itu hak. Hak mendapatkan kasih sayang. Oke. Sedangkan gambar nomor 5 mendapatkan makanan dan minuman. Hak mendapatkan makanan dan minuman. Gambar nomor 6 hak bermain. Ya. Gambar nomor 7
Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Betul. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Hak anak di rumah. Gambar nomor 5, mendapatkan makanan dan minuman. Gambar nomor 6, bermain. Gambar nomor 7, mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua. Kewajiban anak di rumah. Gambar nomor 1, membantu membersihkan rumah. Gambar nomor 2, membantu membersihkan halaman rumah. Gambar nomor 3, mendapatkan kasih sayang. Gambar nomor 4, membersihkan kamar tidur. Gambar nomor 8, belajar di rumah. Ada tanggapan? Tidak Tidak ada. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 5. Maju semua ya, maju semua. Semangat kelompok terakhir. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Gambar nomor 3, kasih sayang. Kau baca sudah yang sudah tempel ini. Kau baca yang sudah tempel sudah nak. Membantu membersihkan halaman rumah. Membersihkan kamar tidur. Belajar di rumah. Mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua. Mendapatkan kasih sayang. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir dulu. Oke, baik anak-anak. Kalian luar biasa dan sangat luar biasa dalam mengerjakan soal kelompoknya. Terima kasih banyak. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak, apa itu kewajiban. Ya. Dan terima kasih kepada anak-anak semua karena tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Oke? Sekarang kita akan membagi lembar evaluasi sebentar ya. Lembar evaluasi ini dikerjakan di rumah nanti, oke? Besok pagi kumpul ke Ibu supaya Ibu memahami sejauh mana kalian memahami pembelajaran tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Ibu akan membagikan lembar evaluasi ini, tapi kerjanya di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah? Sudah dapat semua?
kerjanya di rumah. Ibu mau tanya ini, bagaimana perasaan, pertanyaan refleksi, bagaimana perasaan kalian dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Baik. Senang? Senang. Oke. Baik. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke bab 4. Oke? Pembelajaran selanjutnya kita akan memasuki bab keempat. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini saja.